pagi pemirsa. Kembali lagi dengan Stay News pagi ini. Jakarta tak hanya dikenal dengan gedung-gedung tinggi dan kehidupan kota yang sibuk, namun juga menyimpan destinasi wisata budaya, literasi, juga view yang tak kalah menarik, yaitu Taman Ismail Marzuki. Taman Ismail Marzuki kini telah melewati proses revitalisasi dengan wajah baru yang modern, namun tetap menuansakan unsur seni dan budaya di dalamnya. Tak hanya memiliki pusat seni, namun ada perpustakaan yang lumayan dikenal, yaitu perpustakaan yang menyediakan pusat literasi yang berletakkan di Jakarta. Jam operasionalnya adalah Senin hingga Kamis dari pukul 9 pagi hingga pukul 5 sore waktu Indonesia Barat, dengan waktu check-in terakhir pada pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Dan Jumat hingga Minggu dari pukul 9 pagi hingga pukul 8 malam waktu Indonesia Barat, dengan check-in terakhir pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Perlu diingat, khusus hari Jumat, check-in ditutup sementara dari pukul setengah 12 hingga pukul 1 waktu Indonesia Barat. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang prosedur masuk, proses peminjaman, dan fasilitas yang ditawarkan di perpustakaan ini, kita akan terhubung dengan rekan kita di lapangan. Kepada Dika, kami persilahkan. Ini kita sedang berada di Taman Ismail Marzuki yang berletakkan di Jakarta Pusat. Untuk informasi lebih lanjutnya, mari kita kulik lebih lanjut. Sebelum memasuki perpustakaan Ismail Marzuki, kita diwajibkan untuk melakukan registrasi terlebih dahulu. Langkah pertama adalah scan barcode yang tertera dan masuk ke laman resmi website perpustakaan.jakarta.go.id. Jika kalian sudah pernah mendaftar atau sudah menjadi anggota reguler, kalian dapat melanjutkannya dengan cara login dengan mengetikkan username atau nick kalian dan masukkan kata sandi yang pernah kalian buat. Setelah masuk ke akun kalian, kalian dapat mengklik kode anggota setiap kali melakukan kunjungan ke perpustakaan. Nanti akan muncul barcode yang harus di-scan sebelum memasuki area perpustakaan. Kalian dapat menikmati benefit yang didapatkan ketika telah menjadi anggota reguler, seperti akses fasilitas ruang dan bilik, akses membaca buku di tempat, serta dapat meminjam komputer. Namun, ada satu benefit yang tidak didapatkan oleh anggota reguler, seperti peminjaman buku yang boleh dibawa pulang. Benefit tersebut hanya dapat dilakukan oleh kawan perpus dengan status anggota utama. Nah sobat, perpustakaan Ismail Marzuki ini juga merupakan salah satu pusat literasi budaya yang berlokasi di Jakarta. Perpustakaan ini tidak hanya menyediakan beragam koleksi buku, tapi juga menjadi tempat berkumpulnya para pecinta ilmu pengetahuan dan seni juga loh. Diresmikan pada tahun 1970, perpustakaan ini dinamai sesuai dengan salah satu tokoh seni dan budaya Indonesia, Ismail Marzuki. Dengan desain yang modern dan fasilitas yang lengkap, perpustakaan ini menawarkan ruang baca yang nyaman, ruang diskusi, ruang baca privat, juga ruang bercerita, dan area untuk berbagai kegiatan seni. Pengunjung juga dapat menemukan koleksi buku yang mencakup berbagai genre, dari fiksi hingga non-fiksi, serta bahan penelitian dan referensi. Selain itu, perpustakaan ini rutin mengadakan berbagai acara, seperti diskusi buku, seminar, dan pameran seni yang melibatkan masyarakat yang luas. Perpustakaan Ismail Marzuki juga berkomitmen untuk memanfaatkan teknologi. Dengan akses internet dan layanan digital, pengunjung dapat menjelajahi katalog online dan mengakses sumber daya elektronik. Dalam upaya meningkatnya baca, perpustakaan ini menyelenggarakan program-program edukatif bagi anak-anak juga remaja. Bagi kalian yang ingin melakukan peminjaman buku di sini atau fasilitas ruangan yang terdapat di perpustakaan ini juga, pastikan kalian sudah membuat kartu keanggotaan perpustakaan dulu ya. Sebelum sejumlah ketentuan syarat juga, peminjaman buku di perpustakaan Jakarta pertama ialah sudah terdaftar sebagai anggota dan hanya bisa meminjam maksimal 2 eksemplar. Kedua, masa peminjam buku selama 14 hari. Panjangan masa pinjam dapat dilakukan sebanyak 1 kali dan berlaku selama 14 hari dari tanggal jatuh tempo peminjaman pertama. Keempat, pengambilan buku tidak dapat diperwakilkan. Dengan berbagai inisiatif ini, perpustakaan Ismail Marzuki berperan penting dalam membangun budaya literasi di masyarakat. Baiklah pemirsa, saat ini kita sudah berada dengan salah satu pengunjung yang ada di perpustakaan ini. Yuk kita tanyai lebih lanjutnya. Kak, sebelumnya izin bertanya, nama kakak siapa ya? Nama saya Syahla. Oke, bagaimana pendapat kakak tentang perpustakaan yang berletakkan di Taman Ismail Marzuki ini? Menurut saya perpustakaan ini sangatlah nyaman dan juga fasilitasnya di sini sangatlah lengkap. Dan
ngebantu saya banget untuk belajar di sini. Terima kasih Kak Syahla atas pendapatnya. Oke pemirsa, sekian sepertinya kulikan kita tentang perpustakaan yang berada di Taman Ismail Marzuki ini. Yuk setelah itu kita kulik galerinya. Ya, terima kasih Dika atas laporannya. Setelah kita melihat bagaimana perpustakaan di Taman Ismail Marzuki berfungsi sebagai tempat yang mendukung literasi dan pengembangan budaya, selanjutnya kita akan membahas salah satu daya tarik utama di taman ini, yaitu galeri seni yang menampilkan karya-karya seniman lokal dan internasional. Untuk itu, kita akan menghubungkan kembali kepada rekan kita di lapangan. Baiklah pemirsa, saat ini kita sedang berada di bawah perpustakaan Taman Ismail Marzuki, tepatnya di gedung galeri seni. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya, bagi yang ingin penasaran, yuk kita telusuri lebih lanjutnya. Selamat datang di Galeri Seni Taman Ismail Marzuki, sebuah pusat kebudayaan yang menjadi salah satu ikon seni di Jakarta. Galeri ini tidak hanya menampilkan karya seni dari seniman lokal, tapi juga menjadi ruang bagi seniman muda untuk berkreasi juga berekspresi. Dalam beberapa tahun terakhir, Galeri Seni Taman Ismail Marzuki ini telah mengadakan beberapa pameran, mulai dari lukisan patung hingga instalasi seni. Setiap pameran menawarkan tema yang berbeda, mengunggah pemikiran dan merangsang diskusi di kalangan pengunjung. Di galeri ini terdapat 2 lantai yang bisa menjadi dijelajahi oleh pengunjung juga. Seperti pada lantai 1 ini, salah satu pameran yang sedang berlangsung terlihat karya-karya yang terinspirasi dari isu sosial juga lingkungan. Selain itu, para pengunjung juga dapat mendengarkan audio berisi berita dokumenter yang terdapat pada setiap karya-karya tertentu. Seniman-seniman ini menggunakan medium yang beragam, menceritakan karya-karya yang tidak hanya estetis, namun juga mengandung pesan yang dalam. Tak hanya itu, pada lantai 1 ini juga terdapat pohon harapan yang bisa dicoba oleh pengunjung untuk menuliskan harapan mereka di kertas dan meletakkan harapan-harapan yang sudah mereka tulis di setiap ranting terdapat di pohon harapan ini. Naik ke lantai 2, ada sekumpulan karya tulisan juga karya lukis yang berasal dari beberapa seniman berbeda. Pameran ini sendiri menampilkan koleksi lukisan dan grafis dari DKJ, serta dokumen poster aneka kegiatan di tim sejak tahun 1960-an hingga akhir 1980-an. Selain itu, tersedia buku tentang seni yang dapat dibaca gratis di tempat. Suasana vetor dalam ruangan lantai 2 terasa sangat dalam dan cocok untuk dijadikan spot foto. Selain untuk menambah wawasan juga terkait seni di Jakarta tempo dulu. Terdapat juga pameran seni yang menggunakan hologram dan menceritakan suatu kampung tertentu melewat hologram tersebut. Galeri ini sering mengadakan workshop dan diskusi, menjadikannya tempat yang interaktif bagi para pecinta seni. Selain itu, para pengunjung juga dapat menikmati dengan komitmen untuk mendukung dan mempromosikan seni. Galeri Seni Taman Ismail Marzuki terus berupaya menjadi jembatan antara seniman juga masyarakat. Nah, saat ini kita sedang dengan salah satu pengunjung yang kerap mengunjungi galeri seni yang bertepatan di Taman Ismail Marzuki ini. Permisi Kak, sebelum itu namanya siapa ya? Perkenalkan, nama saya Nisrina Alia. Oke, sekarang kita akan menanyakan pendapatnya. Nah, menurut kakak ini bagaimana pendapat serta eksperimen tentang apa yang Anda kunjungi di galeri seni yang bertepatan di Tim Ismail Marzuki ini? Menurut saya galeri di Taman Ismail Marzuki ini sangatlah bagus ya, terutama seni-seninya yang begitu banyak makna dan arti yang membuat saya ketika membaca makalah tersebut kayak ini seniman sangat-sangat luar biasa banget. Terus juga karena menarik dan banyak seni-seni yang beragam, saya jadi ingin terus kesini lagi. Terima kasih. Wah, terima kasih ya Kak atas pendapatnya. Oke, sekian laporan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Dika atas laporannya. Pemirsa, Taman Ismail Marzuki sangat direkomendasikan sebagai destinasi akhir pekan bersama keluarga dan teman-teman. Di sini, pengunjung dapat menikmati unsur literasi, seni, dan pemandangan yang indah, menciptakan momen hangat bersama orang terkasih.
Dengan berbagai kegiatan dan pameran, taman ini berkomitmen untuk mempromosikan seni dan budaya Indonesia. Saya, Hasan Ibnu Ali, pamit undur diri. Tetap stay tune di program Stay News selanjutnya. Terima kasih.